Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Tarigan dengan NIM 2410202002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Bicara tentang kepemimpinan, pasti teman-teman semua udah berpikir nih. Nah, kalau pemimpin itu, kalau dalam sebuah lembaga atau sekolah mungkin disebut dengan kepala sekolah. Nah, kalau dalam suatu negara, pemimpin disebut dengan presiden. Dalam suatu kelas, sebuah pemimpin itu bisa disebut dengan ketua kelas. Nah, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memengaruhi, membimbing, dan menggerakkan seluruh warga sekolah, baik itu guru, staf, siswa, orang tua. Agar apa? Agar dapat mencapai sebuah tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan merupakan suatu yang paling penting bagi suatu kelompok atau suatu organisasi kelembagaan. Hal ini karena kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi bagi keberhasilan suatu kelompok tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Berikut adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama ialah kepemimpinan instruksional. Ialah fokus langsung pada perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua ialah kepemimpinan yang melayani, yaitu mendahulukan kebutuhan komunitas sekolah untuk pertumbuhan bersama. Nah, yang ketiga ialah kepemimpinan transformasional, yaitu menginspirasi perubahan besar dan inovasi melalui visi bersama. Yang terakhir ialah kepemimpinan terdistribusi, ialah melibatkan guru dalam pengambilan keputusan. Peran strategis kepala sekolah sebagai pemimpin ialah menjadi teladan bagi guru dan siswa. Yang kedua ialah manajer, yaitu mengatur seluruh sistem organisasi sekolah. Yang ketiga ialah administrator, yaitu untuk mengelola administrasi dan untuk dokumentasi, karena administrasi itu sangat penting dalam sebuah lembaga. Yang keempat ialah sebagai supervisor, yaitu untuk memantau dan membimbing proses belajar mengajar. Yang terakhir ialah sebagai inovator, untuk menciptakan terobosan baru di sekolah atau hal-hal yang baru di sekolah. Langkah untuk menuju sebagai pemimpin yang efektif, yang pertama ialah harus ada komunikasi terbuka, yaitu mendengarkan masukan dari guru dan orang tua. Yang kedua ialah pengambilan keputusan berbasis data dengan menggunakan hasil belajar siswa untuk strategi yang lebih baru, untuk membuat hal-hal yang baru. Nah, yang ketiga ialah pengembangan profesional berkelanjutan, mengikuti pelatihan dan riset terbaru. Baiklah, kesimpulannya, untuk menjadi sebuah pemimpin yang lebih baik itu ialah harus melakukan riset-riset juga dengan melalui pertemuan dengan orang tua, wali murid. Nah, untuk mencapai suatu lembaga yang bijaya itu harus ada 3 poin penting. Yang pertama itu adalah orang tua, guru, dan muridnya. Kalau nggak ada orang tua, pasti kita susah untuk berkomunikasinya. Kalau nggak ada guru, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang sempurna. Dan kalau tidak ada murid, siapa yang mau kita ajarkan? Ini adalah pembahasan yang saya dapat sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.